Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahma. Nama aku Inggar. Nama aku Abi Fatar. Nama aku Zahra. Nama aku Desila. Di sini kita akan membahas podcast tentang berekspresi di media sosial. Selamat menyaksikan. Halo guys. Hai. Selamat datang di podcast Anak Gen Z. Hari ini kita bakalan bahas topik yang kayaknya bakalan nyangkut ke semua orang gak sih? Yaitu adalah bebas berekspresi di media sosial. Wah, ini berat, tapi seru sih, Mak. Soalnya hidup kita gak jauh-jauh dari TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Bener banget, kadang kalian ngerasa gak sih kita tuh pengen nge-post sesuatu di media sosial, tapi takut banget diserang sama netizen. Bener banget. Kadang cuman bilang aku gak suka durian aja bisa langsung ramai di kolom komentar loh. Kocak ya, kocak. Oke, kita mulai dari yang dasar dulu aja deh. Apa sih Inggar bebas berekspresi di media sosial itu? Menurut aku sih bebas berekspresi itu ya bebas ngomong atau nunjukin pendapat kita kayak lewat caption, video, atau story-story. Tapi ya bebas bukan berarti boleh seenaknya ngomong kasar atau nyerang orang lain. Yap, bener banget. Kadang orang lain tuh salah ngegunain kata bebas berbicara itu atau bebas berekspresi itu dengan cara bebas ngejudge orang lain atau bebas nyakitin hati orang lain. Benar, kita bisa kok bilang jujur tapi tetap sopan, gak harus ngelot biar bisa didengar. Betul. Oke, selanjutnya deh ya. Menurut Abi pernah gak sih ngalamin kayak aku tuh kecanduan banget ngebuka media sosial gitu, kayak bahkan sampai 5 kali gitu loh. Berarti kayaknya 50 kali malah, Mak. Scroll TikTok sudah kayak napas. Tapi itu dia, karena kita sering banget di medsos, kita harus mikir 2 kali sebelum posting. Karena yang kita anggap biasa bisa bikin orang lain tersinggung. Bener banget. Hati-hati ya guys. Oke, Iya. Selanjutnya ke siapa ya? Ke Dedes. Oke, Dedes, kamu pernah gak sih kamu tuh kayak bikin kayak ngepost sesuatu di media sosial, tapi malah ada orang yang salah paham sama kamu? Sering banget tuh. Contohnya deh, kasih contoh dong. Kayak misalkan kita tuh habis berantem sama teman, langsung bikin catatan di IG. Nah temennya lihat, malah marah lagi deh. Buset, siapa lagi nih yang pernah kayak gitu? Bener tuh, jadi medsos itu kayak cermin, apa yang kita tulis bisa balik ke diri kita sendiri. Hati-hati ya kalau ngomong. Wah. Gimana Bang Abi? Pernah banget. Aku pernah bikin story bilang capek banget sama orang saya tahu. Padahal maksudnya ke karakter film. Ada teman yang nyangka aku nyindir. Wah, aku juga pernah kayak gitu loh guys. Percaya gak sih kalian? Iya, sumpah deh. Iya, bahkan malahan orang itu sampai nyindir balik lagi ke aku. Padahal aku gak ada niatan ke dia. Oke, menurut kalian kesimpulannya deh, kita harus gimana cara nanggepinnya untuk berekspresi di media sosial ini? Itu klasik banget sih, makanya penting banget buat clear communication. Kalau bisa jangan nyindir, mending langsung ngomong aja. Ya, betul banget kata Zahra tadi. Kayak udah gak level kan saling nyindir-nyindiran, padahal kita itu udah punya pola pikir kita sendiri dan udah dewasa. Kalau menurut Inggar nih, kalau Inggar berada di dalam situasi gitu ya, Inggar tuh pengen berekspresi tapi kayak kehalang sama omongan-omongan orang lain. Ya, tapi dari aku pikir dulu sebelum posting, kalau kira-kira nyakitin orang, mending jangan usah diposting deh. Ya, soalnya kayak banyak banget kan sekarang kasus-kasusnya. Ya, Gimana sih? Ada salah satu contoh gak kasusnya sih, Kak Zahra? Ada sih, Kayak berapa persen deh di Indonesia gitu yang takut untuk berekspresi di media sosial? aku punya artikel nih tentang 71% publik Indonesia merasa tidak aman berekspresi di media sosial. Aku bacain ya. Boleh.
Media sosial merupakan wadah bagi setiap individu untuk berekspresi melalui berbagai cara, mulai dari membuat konten video, mengunggah postingan, menulis, hingga berkomentar. Platform media sosial telah dirancang sedemikian rupa agar pengguna semakin bebas dalam mengekspresikan jiwanya. Dilansir dari We Are Social, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 143 juta individu atau setengah dari populasi pada 2025. Namun, benarkah media sosial di Indonesia sudah menjadi wadah yang aman dan nyaman bagi penggunanya? Litbang Kompas mengadakan survei untuk mengetahui pendapat pengguna terkait demokrasi digital di sosial media Indonesia. Survei ini melibatkan 514 responden dari 38 provinsi pada 19 sampai 22 Mei di 2025 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Menurut survei tersebut, sebanyak 45,6% responden merasa bebas namun tidak aman dalam berekspresi di media sosial. Lebih dari 50% responden merasa tidak aman dalam berekspresi di media sosial. Hasil survei ini menggambarkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan kebebasan berekspresi di media sosial. Bahkan sebanyak 25,8% responden merasa media sosial tidak bebas dan tidak aman sebagai wadah penyalur ekspresi. Hal ini dipicu dengan beberapa kasus terkait lemahnya demokrasi digital di Indonesia yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu kasus yang baru saja terjadi yaitu penahanan mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB pada 6 Mei 2025. Mahasiswa berinisial SSS tersebut ditangkap karena mengunggah meme terkait Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kasus tersebut semakin ramai diperbincangkan di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran baru bagi pengguna dalam mengunggah postingan dan berkomentar, khususnya terkait dengan isu-isu politik. Berdasarkan laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network, tercatat sebanyak 170 laporan pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital terjadi pada 2024, menjadi yang paling tinggi selama 1 dekade terakhir. SafeNet juga mencatat alasan yang melatar belakangi pelanggaran kebebasan ini utamanya motif politik. Melansir dari Tempo.co, Amnesty International Indonesia mencatat 13 pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi pada 2024. Salah satunya kasus Septia Dwi Pertiwi yang mengkritik upah perusahaan yang di bawah UMR. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia mengatakan bahwa negara harusnya memberi perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritiknya. Namun, dalam kasus ini, negara yang diwakili oleh jaksa justru ingin memindahkan ekspresi-ekspresi politik yang sah, ungkapnya pada Selasa 29 bulan 4 2025. Harus bagaimana? Litbang Kompas juga mencatat pengaturan media sosial yang perlu diprioritaskan negara. Responden berharap pengaturan media sosial Indonesia dapat lebih diperbaiki lagi, khususnya terkait perlindungan kebebasan berekspresi. Peningkatan literasi digital dan perlindungan kebebasan berekspresi menjadi hal yang perlu diprioritaskan dalam pengaturan media sosial. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 34,6% responden menyoroti peningkatan literasi digital. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat masih banyak pengguna yang belum memahami ketentuan dan undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Selanjutnya, 32,5% responden merasa peraturan terkait perlindungan kebebasan berekspresi harus dibatasi dengan jelas. Hal ini bertujuan agar kasus-kasus pelanggaran kebebasan berekspresi tidak terjadi lagi. Terakhir, 28,3% responden juga menyorot pengaturan konten beresiko seperti kekerasan dan pornografi. Nah, itu isi dari artikel tentang 71% publik Indonesia merasa tidak aman berekspresi di media sosial. Wah, berarti banyak banget ya, 71% loh. Iya. Itu di Indonesia. Iya. Gimana sih sarannya supaya orang lain atau malahan diri kita sendiri gitu ya bebas berekspresi di media sosial? Gimana nih saran kalian? Kalau dari Abi deh. Oleh aku sih, ya jadi kita tuh harus pikir dulu gitu. Sebelum memposting apapun, kita pikir dulu. Takutnya merugikan orang lain dan Diri sendiri gitu ya. Setuju.
Dan kalau buat aku ya untuk para netizen nih yang kadang suka bikin kayak makin panas gitu ya suasananya. Kalian tuh udah deh mendingan diem aja gitu ya. Mending kita nge-support orang lain Iya, bener. dibandingkan harus ngejudge. Iya, bener banget. Iya, bener banget. Ya udah sekian aja deh podcast dari anak Gen Z. Maaf ya guys kalau Kurang lebihnya misalnya ya. podcast kita ini banyak kesalahannya. Iya. Tapi next podcast selalu kali ya kalau kita Iya. bahas yang lain. Next. Gaskun. Gaskan kasih, gaskan. Udah sekian dari podcast kita. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.